Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Susilawati. Hari ini kita akan membahas tentang maternitas 1, yaitu tentang konsep kehamilan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah tujuan umum, mahasiswa mampu mengidentifikasi kehamilan. Tujuan khususnya ada beberapa. Pertama, mahasiswa mampu memahami tentang prinsip kehamilan. Tujuan kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi terjadinya kehamilan. Tujuan ketiga, mahasiswa mampu memeriksa tanda-tanda kehamilan. Tujuan keempat, mahasiswa mampu menganalisa perkembangan janin. Tujuan kelima, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tujuan keenam, mahasiswa mampu memahami adaptasi yang terjadi pada ibu dan ayah pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Adapun definisi dari kehamilan, kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin yang tumbuh di dalam tubuhnya, yang ada di dalam rahimnya, yang berkisar usianya sampai dengan 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Adapun prinsip-prinsip yang dikatakan terjadinya kehamilan, pertama adalah adanya perubahan fertilisasi atau konsepsi, bertemunya sel telur atau ovum seorang wanita dengan sel benih atau spermatozoa pria. Yang kedua, terjadinya pembelahan sel atau disebut dengan zigot tadi dari hasil pembuahan tersebut. Yang ketiga, terjadinya nidasi atau implantasi zigot pada dinding saluran reproduksi. Pada keadaan normal, implantasi terjadi pada lapisan endometrium dinding kafum uteri. Prinsip yang keempat, berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari zigot menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi janin yang merupakan bakal individu baru. Konsepsi adalah bersatunya ovum dan sel sperma. Normalnya, konsepsi terjadi di ampula tuba. Syarat terjadinya konsepsi adalah adanya ovulasi, keluarnya sel ovum dari partikel dalam ovarium. Bila gagal bertemu dengan sperma, itu waktunya 24-48 jam. Ovum akan mati. Sewaktu ovulasi, ovum masih diliputi oleh corona radiata. Syarat yang kedua, adanya inseminasi, yaitu ekspulsi dari semen dari uretra pria ke dalam vagina wanita. Nah, sperma bisa hidup dalam waktu lebih lama dari ovum, yaitu 48-72 jam. Setelah konsepsi terjadi, maka terbentuklah zigot. Sekitar 24 jam setelah konsepsi, zigot mengalami pembelahan melalui proses mitosis. Begitu sperma masuk ovum, ekornya dilepas, kepalanya membesar, membentuk proknelius laki-laki, dan nukleus ovum merupakan proknelius wanita. Kedua nukleus masing-masing terdiri 23 kromosom, bersatu membentuk sel. Pertama, setiap sel mengandung 46 kromosom. Seluruh sel ini membentuk individu baru yang disebut dengan zigot. Nah, ini adalah perkembangan janin.
Perkembangan pertama preembriotik, yaitu dimulai dari konsepsi sampai dengan 2 minggu kehamilan, termasuk terbentuknya morula, blastula, dan implantasi. Selanjutnya, jadilah embriotik sampai akhir minggu ke-8. Pada tahap ini terjadilah pembentukan alat-alat tubuh pada si janin dalam bentuk dasar. Setelah terjadi janin sampai dengan 8 bulan tadi sampai kelahiran, maka pada tahap ini terjadilah pertumbuhan, maturasi, dan struktur semua organ tubuh janin. Janin memperoleh makanan dan oksigen loh. Dari mana? Dari ductus venosus. Ini adalah saluran yang mengalirkan janin langsung berasal dari umbilikus melewati hepar menuju vena cava inferior. Foramen ovale adalah lubang-lubang yang terdiri antara atrium dextra dan atrium sinistra. Di sini darah janin berasal dari atrium langsung menuju atrium sinistra. Kemudian ductus arteriosus, ini adalah pembentukan darah yang menghubungkan antara arteri pulmonal dan aorta. Setelah bayi lahir, bayi mulai bernapas, maka terjadilah penurunan tekanan dalam arteri pulmonal. Dengan demikian, darah mengalir ke paru-paru yang menyebabkan ductus arterius tertutup 1-2 menit saat bayi pertama kali bernapas. Akibatnya, vertikal kanan berkembang. Sebaliknya, tekanan dalam vertikal kiri bertambah karena darah yang datang dari paru-paru bertambah sehingga menjadi penutupan ovalen. Nah, inilah saat pertama kali bayi menangis. Ada tanda-tanda pada wanita apabila dikatakan hamil. Pertama, mendengar DJJ atau detak jantung janin. Detak jantung janin adalah diagnosis pasti terjadinya kehamilan. Bisa menggunakan stetoskop pada kehamilan 17-19 minggu atau menggunakan Doppler pada usia 10-12 minggu. Kemudian yang kedua, dengan diraba letak dari janin. Gerakan janin dapat dirasakan oleh ibu, diraba, diperiksa pada usia 20 minggu ke atas, atau menggunakan USG. Ini sudah bisa dilihat atau dirasakan gerakannya pada 5 minggu. Denyut jantung bisa didengar pada usia 7 minggu. Atau dengan pemeriksaan radiologi pada minggu ke-14, maka akan terlihatlah gambar foksi-oksifikasi dari rangka janin. Ini adalah perubahan pada wanita hamil. Akan terlihat dari setiap minggu, 12 minggu, 16 minggu, 22 minggu, 28, 32, 36, 38, sampai dengan pada 40. 40, maka TVO akan turun karena kepala janin turun ke PAP. Selanjutnya, perubahan pada wanita hamil ya. Apa yang terjadi perubahan? Pertama pada vaginanya, maka terjadilah hipervaskularisasi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang berwarna kemerah-merahan dan kebiruan atau tanda Chadwick pada vagina. Kemudian ovarium sejak kehamilan 16 minggu, fungsi dari diambil alih oleh plasenta, terutama fungsi progesteron dan estrogen ya. Sehingga pembentukan pematangan folikel baru tidak terjadi siklus menstruasi. Kemudian pada payudara akan membesar karena pengaruh estrogen. Terjadilah hiperplasi pada sistem ductus dan jaringan intestinal payudara. Nah, inilah mempersiapkan pengeluaran ASI ya. Adaptasi terjadi pada ibu hamil dan pada ayah ya. Nah, ini trimester 1 ibu akan merasa terbuka atau sebaliknya diam, atau ada perasaan ambivalen terhadap kehamilannya, atau juga perasaan tertarik akan menjadi seorang ibu. Perasaan-perasaan ini bisa membuat bahagia ataupun malah bisa membuat sedih atau kecewa, tergantung dari penerimaannya terhadap kehamilan.
Selanjutnya, adaptasi psikologis ayah ini pun dipengaruhi oleh perbedaan usia ayah, jumlah anak, atau interest terhadap kehamilan si ibu. Menerima atau menolak terhadap kehamilannya, atau terjadi gangguan komunikasi selama kehamilan ibu oleh si ayah. Atau terjadi stres pada ayah mungkin diakibatkan oleh ketidaksiapan kehamilan si ibu. Nah, ini adalah adaptasi trimester 2 pada ibu ya. Bisa banyak terdapat perubahan fisik ya, kemudian juga perubahan bentuk ya, dorongan seksual, mencari perhatian, dan kadang konsentrasi terhadap kebutuhan diri dan bayinya ya. Kemudian perasaan tidak berkembang ataupun mungkin perasaan yang lebih stabil gitu, tergantung dari kondisi psikologis si ibu. Ini adalah psikologis pada ayah trimester 2. Bisa dia merasa senang akan terhadap gerakan-gerakan janin atau melibatkan diri dengan masalah kehamilan istrinya dengan mempersiapkan juga apa yang dibutuhkan oleh istrinya, atau malah ayah menjadi gagal dalam memberikan perhatian. Ini bisa terjadi. Dan selanjutnya trimester 3, adaptasi psikologisnya mungkin saja pada ibu terjadi kecemasan atau gangguan body image karena kondisi tubuhnya yang berbeda bentuknya, atau merasa feminimnya menyebabkan merasa takut karena takut terhadap perhatian suaminya. Yang menjelang persalinan biasanya akan merasa cemas ya terhadap kondisi bayi dan dirinya. Ada perasaan tidak nyaman, ya tidurnya tidak cukup ya, atau merasa tidak siap. Ini bisa terjadi. Adapun adaptasi trimester 3 pada ayah, biasanya si ayah akan melakukan peningkatan perhatian terhadap kehamilan si istri, meningkatkan tanggung jawab terhadap finansial atau keuangan, atau malah merasa takut kehilangan istrinya. Adapun adaptasi terhadap pilihan ini adalah ingin membahagiakan istri. Ada cara menghitung usia kehamilan. Ya, pertama dengan hukum Nagel, yaitu tambah 7 hari APHT pada HPHT, hari APHT-nya atau head pertama ya, head terakhir itu dengan menambah 7 pada tanggal, dikurang 3 pada bulan, ditambah 1 pada tahun. Kemudian dengan cara lain, yaitu apabila kurang dari 3 atau bulan ketiga atau bulan Maret ya, hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0 ya. Demikianlah masa kehamilan. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan antenatal care.